Halo Sobat Easy Stock. Kita akan bahas rumor ya. Ini baru nih, 9 Juli 2023, itu Lo Keng Hong membantah dia melirik Indostrade. Melirik nih mungkin belum beli ya, atau dia menganalisa. Kita akan membahas karakternya saham-saham pilihannya Lo Keng Hong. Apakah eh, PTIS ini masuk ke dalam kategori perusahaan-perusahaan yang menjadi targetnya eh, Lo Keng Hong ya. Nah, di sini dibilang saya tidak akan membeli perusahaan kecil. Oke, kita lihat sekecil apa itu. Oke. Nah, India bergerak di bidang kelautan ini mempunyai jetty ya. Ini sebetulnya distribusi ya. Distribusi untuk perusahaan-perusahaan pertambangan. Dia mengoperasikan lebih dari 33 unit armada terapung. Nah, PTIS pada 23 Mei harganya 264. Kita lihat ya PTIS. Harganya berapa sih? Ya, harganya 615. Itu dia kapan itu saya nggak tahu. Ini per 9 Juli ini. 9 Juli itu 640. Nah, ini harga fluktuatif. Nah, kita akan membahas caranya Lo Keng Hong. Sebelum itu kita akan eh, menunjukkan bahwa Lo Keng Hong ini sebetulnya dia ini apa sih ininya? Latar belakang metode analisa sahamnya. Karena dia sangat mengagumi Warren Buffett. Ini ada dua buku yang merupakan pegangannya Warren Buffett, yaitu yang ditulis oleh gurunya Warren Buffett, yaitu Benjamin Graham. Bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Meskipun Lo Keng Hong di dalam seminar-seminar ya dia cuma bilang sederhana, anak SD juga bisa. Jadi dia hanya menggunakan dua metode, yaitu price book value dan price earning ratio. Oke. Kita lihat, kita juga menggunakan ini tapi lebih spesifik lagi. Di sini kita menggunakan rumusnya Benjamin Graham. Itu kita memakai rumusnya, skemanya seperti ini. Oke, skemanya seperti ini ya. Oke, kita menghitung nilai wajar tertinggi dan terendah dengan menggabungkan dua sisi di dalam laporan keuangan, yaitu sisi balance sheet atau neraca dan sisi laporan rugi laba atau profit and loss yang juga menambahkan laporan dari cash flow. Nah, ini seperti ini sebetulnya discounted cash flow. Nah, kita akan menggabungkan discounted cash flow ini dengan price to book value dan price earning ratio-nya yang juga dipakai oleh gurunya Warren Buffett ya. Oke, untuk menghitung intrinsic value yang menghasilkan margin of safety atau harga diskon. Oke. Nah, kita akan sebetulnya ininya sudah ada aplikasinya, bisa Anda lihat, Anda cari di Google Play Store. Ini Anda ketik di sini ada ketik Easy Stock. Nah, Anda install, Anda akan ketemu nilai wajar tertinggi dan terendah dibandingkan dengan harganya. Oke, kita sebelum itu akan langsung menyelidiki laporan keuangan. Ini juga kita ambil dari Easy Stock ya. Adalah laporan. Nah, kalau di Easy Stock belum cuma 3 tahun terakhir, artinya sampai tahun 2020. 2020, 21, 22, 23. Oke. Nah, sebenarnya kami punya data karena kami adalah inventor Easy Stock dari tahun 2017. Oke, Lo Keng Hong selalu berkata bahwa dia akan menganalisa secara flashback atau historicalnya
itu paling sedikit 5 tahun atau paling nyaman itu 10 tahun. Berarti kalau sekarang 2023, berarti 2013. Ambil aja kita 5 tahun lah di 2017, ya kan? 2017 ini kita lihat ini adalah key financial parameter yang kita gunakan untuk menghitung nilai wajar saham menurut rumusnya Warren Buffett dan Benjamin Graham sebagai idolanya Loke Hong. Oke. Di sini kita lihat harganya saat itu 600. Bisa aja kita lihat di sini tahun 2017. Kalau gitu kita carinya di 2018. Nah, 2018 tuh posisi dia adalah di 316. Karena di saat itu waktu kita menggunakan laporan keuangan 2017 itu kan baru keluar kira-kira bulan 4 lah atau bulan 5 malahan, tergantung. Kalau dia lambat ya bisa lambat sekali. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini harganya ini pada saat itu ya, kita ignore aja lah harganya lah. Dan margin of safety-nya itu harganya udah ketinggian, over value. Lokeng tidak mau atau tidak akan pernah beli saham yang over value. Dia cari saham yang murah. Tapi oke, kita lihat di sini return on equity-nya negatif lagi. Karena dia net loss. Oke. Sekarang kita lihat dulu, price to book value-nya berapa? 1,5 definitely dia nggak mau beli. Karena dia mau beli yang price to book value-nya hanya 2/3 paling tinggi. 2/3 itu artinya 0,67. Oke. Nah, price earning ratio 11 nggak mau dia pasti. Dia maunya price earning ratio di angka 5 ke bawah. Nah, tetapi Lokeng Hong itu lebih menitik beratkan pada price to book value. Book value itu kan ekuitas ya. Ekuitas itu adalah akumulasi dari laba tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau dia laba, kalau dia rugi, kan ekuitasnya turun. Nah, tetapi ekuitas juga bisa menjebak kalau dia red issue terus. Nah, harus dilihat juga. Makanya ketahuan adalah equity per share atau book value per share. Nah, itu akan ketahuan meskipun dia eh, ekuitasnya besar, tapi kalau jumlah saham yang beredarnya besar, ujung-ujungnya per share juga pasti sedikit ya. Tapi kalau itu berasal dari akumulasi profit dari historical tahun-tahun sebelumnya, itu yang bagus malahan. Oke, kita cari tahun 2019. Kita lihat ini udah net profit. Nah, nilai wajarnya 445 tapi negatif karena kebanyakan utang. Margin of safety-nya bagus nih, 2,3. Cuma downside-nya ada. Tapi biasanya Lokeng Hong tetap berani meskipun ada downside di nilai wajar terendahnya. Kenapa nilai wajar terendahnya negatif? Karena beban utangnya. Nih kalau Anda lihat di sini, ini kita lihat net current asset, di sini aja nutup working capital nggak bisa. Defisit working capital ya, apalagi suruh untuk utang jangka panjang. Pasti defisit neraca atau yang disebut net asset value-nya negatif gitu. Defisit net asset value. Tetapi dia punya laba bagus 3,3 miliar. Oke. Kita lihat price to book value-nya. Nah, ini dia baru mau nih price to book value seperti ini. Tapi ini kan baru tahun 2019 ya. Stabil apa enggak? Tahun 2020 sama enggak? Kita lihat tahun 2020. Tahun 2020 nilai wajarnya bagus karena harganya turun jadi 160 yang tadinya harganya berapa 194 turun 30 perak. Kita lihat margin of safety-nya 6 kali bagus. Kita lihat lagi price earning-nya, waduh tinggi sekali price earning. Kenapa? Karena lihat net income-nya
menyusut dari tahun sebelumnya 3,4 miliar menyusut dari menjadi cuma 57 juta. Wah, artinya price earning ratio jadi gila mahal sekali gitu. Karena dia ngukurnya dari net profit after tax ya. Oke. Price to book value-nya bagus. Nah, kita lihat ke depan lagi. Kalau kita bahasnya kan dari belakang ke depan, kalau sama Lokeng kan lihatnya dari 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang. Tahun 2021, oke, dia net income-nya naik dari 57 juta naik ke 1,7. Nah, oke, tadi dia bilang dia tidak suka saham kecil. Apa yang dia sebut saham kecil? Ada dari market cap. Market cap-nya cuma 200 juta, 200 miliar, ini nggak suka dia. Market cap incarannya Lokengong itu harus 1 triliun ke atas. Coba kita lihat. Market cap-nya 88 miliar malahan. Coba kita lihat lagi ke 2019. Market cap-nya cuma 100 miliar. Ini memang bukan incarannya Lokengong ini. Lokengong nggak akan mau saham-saham seperti ini. Market cap 330 miliar. Nggak mau dia, maunya 1 triliun ke atas dia. Nah, oke, tahun 2021 margin of safety-nya, nah nih kecil sekali, harga terlalu tinggi. Karena harganya 376, nilai wajarnya cuma 209. Coba price earning-nya 115. Price to book value-nya juga ini, makanya Lokeng pasti mencari suatu kombinasi. Nggak mungkin dia lihat satu titik hanya price to book value aja, enggak dia. Dia lihat dari market cap-nya, price to book value, price earning ratio, dan nilai wajarnya. Nah, oke. Sekarang tahun 2022 juga margin of safety-nya nggak masuk. Terus market cap-nya kecil, price to book value-nya juga udah tinggi. Tahun 2023 yang terakhir Q1 ya, ini udah kita setahunkan ya. Intrinsic value-nya atau nilai wajarnya bagus sampai 3 sampai 5 kali. Tetapi price earning-nya tinggi, price to book value-nya terlalu tinggi. Jadi betul, ini nggak mungkin Lokeng Hong akan beli saham ini. Nah, untuk Anda bisa pakai ya, Anda bisa download Easy Stock di sini. Nah, ini Anda bisa, kita kasih ini aja ya, kasih. Nah, ilustrasi, ini cara penggunaannya. Kalian Anda ketik, ini khusus untuk mobile ya, Android aja. Easy Stock, oke. Anda ketik PTIS, Industri. Nah, di situ kita lihat ya, di situ ya. Kita buka panel berikutnya. Nah, di sini kan Anda bisa lihat nih profit marginnya. Nah, ini ada nih, ini nggak masuk akal nih. Kenapa profit marginnya lebih tinggi dari gross margin? Berarti ini ada CGC-nya atau good corporate governance-nya ini ada something wrong di sini. Banyak transaksi afiliasi. Kenapa gross margin-nya segitu tapi profit margin-nya lebih besar? Ini Anda harus lihat laporan keuangan nih, tapi kita summary, kita nggak nulis ininya, kita nggak nulis apanya gross margin secara absolut angkanya, kita coba marginnya aja. Nah, ini bisa Anda lihat di sini secara laporan keuangan Q1 ya, yang terakhir nih. Nah, Q1 kan 2023. Nah, kalau Anda melihat mundur, ini choose date-nya ini Anda ketik, ya kan? Anda mundurin. Ini bisanya per tahun ya. Kalau ini 2023, cari 2022. Nah, seperti ini. Nah, Anda bisa cari. Kalau mundur lagi ke 2021. 2021. Nah, ketik aja any date sebetulnya. Karena dia akan keluar reportingnya
kuartal keempat di tahun itu, laporan tahunannya. Nah, kita lihat kalau Easy Stock cuma sampai 2020 ya, kita nggak tampilkan semuanya. Nah, nah di situ Anda bisa periksa. Makanya silakan Anda download aja seperti di sini Easy Stock. Anda bisa lihat bagaimana cara Benjamin Graham menghitung nilai wajar atau true value-nya. Tetapi perlu diingat bahwa true value itu tidak menjamin akan menjadi salah satu ukuran. Maka ukurannya bisa satu kombinasi, satu ya kombinasinya ya. Nilai wajarnya atau true value, terus price to book value, price earning ratio, atau bisa dari perusahaan-perusahaan yang negatif yang mengalami trouble, artinya bottom line atau net profitnya turun drastis atau malah net loss, itu belum tentu dia perusahaan jelek. Lo Keng Hong tuh dapat untung yang luar biasa multi bagger saat dia memberi perusahaan rugi. Karena dia lihat historicalnya tuh untung. Historical untung karena terjadi sesuatu, umumnya pada saat terjadi krisis. Krisis itu bisa juga krisis moneter seperti 98, bisa juga dampak dari krisis subprime mortgage tahun 2008, atau krisis daripada COVID-19, atau krisis daripada penurunan harga komoditas, misalnya komoditas. Kalau PTIS itu pasti terdampak karena komoditasnya itu kan yang terkait adalah pelanggan-pelanggan perusahaan tambang. Berarti harga minyak berapa, harga batu bara berapa. Nah, itu sangat sangat berpengaruh. Kalau harga minyak turun atau batu bara turun, otomatis pendapat mereka akan anjlok juga. Saat itulah dia beli gitu. Disitulah caranya Lo Keng Hong. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di video lain. Oke, terima kasih.